inverse Laplace ya sampai transfer function ya. Ya. Ya awalnya kita punya sistem fisik ya. Sistem fisik itu ditandai dengan persamaan diferensial ya. Persamaan diferensial itu seperti apa ya? Ada dy per dt ya. dy per dt itu artinya ya turunan pertama dari fungsi y ini ya, seperti ini ya. Ini dy ini persamaan diferensial. Nah, ini persamaan diferensial. Kelihatan ya? Ini persamaan diferensial. Kemudian nantinya kita jadikan atau kita bawa persamaan diferensial ini ke persamaan transfer function. Ya. Nah, transfer functionnya seperti apa? D pangkat 3 ya. D pangkat 3Y per DT pangkat 3. Maka transfer functionnya atau domain S-nya berapa? Ya, S pangkat 3Y. Gitu ya. S pangkat 3Y. Kemudian ditambah 3S kuadrat Y. Itu ya. Untuk soal ini, tambah 5SY. Ditambah Y. Itu ya. Dan seterusnya. Itu transfer function-nya. Ya. Atau persamaan dalam domain S ya. Belum transfer function ya. Persamaan dalam domain S. Ya, sekarang kita masuk pertemuan selanjutnya. Ya. Kemarin belajar transfer function, ya sekarang penerapannya pada rangkaian listrik. Ya. Ini kelihatan, screen-nya kelihatan. Kelihatan nih Bu. Iya, kelihatan ya. Nah ini, saya masuk paling sebentar aja ya. Nanti mungkin bisa dilanjutkan oleh belajar mandiri. Ya, nanti bisa dipelajari materi-materinya ya. Kita pengantar saja hari ini. Ya. Ya, kita masuk ke transfer function untuk rangkaian listrik ya. Jadi komponen rangkaian elektronika itu dasarnya itu ada 3. Yang pertama, kalian bisa lihat di sini ada kapasitor, ya, ada resistor, ada induktor, ya, ada kapasitor, resistor, dan induktor. Kemudian kita cari tegangannya, tegangan pada kapasitor, arus pada kapasitor, ya. Tegangan pada kapasitor itu rumusnya adalah 1/C ya, VT sama dengan 1/C kali integral dari 0 sampai 1 IT dt. Ya, ini tegangan pada kapasitor. Kemudian arusnya, ya arusnya IT sama dengan C dikali dV per dt. Ya, kebalikannya aja ya. Kalau nyari tegangan seperti ini, nyari arus ya diturunkan. Ya, nyari I berarti turunan dari ini. Ya, turunan dari tegangan. C dikali turunan dari tegangan. Ya. Kemudian untuk mencari tegangan, ya, ketika diketahui muatan, ya muatan listrik, ya maka persamaan rumusnya adalah didefinisikan sebagai VT sama dengan tegangan sama dengan 1/C dikali muatan. Nah, kok bisa seperti ini? Ya, karena kita ini turunkan dari persamaan pertama yang ini. Ya, tegangan tadi rumusnya adalah VT sama dengan 1/C kali integral IT dt. Ya, ini coba kita kita bahas ya yang ini ya. Gini ya, ini kelihatan ya. Tadi untuk kapasitor, ya, mencari tegangan pada kapasitor itu sama dengan VT ya, sama dengan apa? 1/C ya, sorry. 1/C dikali integral ya dari 0 sampai 1 dari dari arus ya IT dt. Ini ya. Nah, ini kita turunkan, maksudnya kita substitusi ya. IT ini rumusnya apa? IT. Ada yang tahu? Dulu kita bahas ya, bahwa arus itu adalah turunan pertama dari muatan. dq per dt. Ya. Jadi tegangan ya sama dengan 1/C. Ya, kita substitusikan ke sini ya. Kali integral dari batas bawah batas atas IT. IT-nya adalah dq per dt. Dikali dt. Ya, ini dicoret ya. Coret. Ya. Maka sama dengan 1/C dikali integral dq. Integral dq berapa? Ada yang tahu? Integral dari dq.
integral dari dx. Berapa integral dx? Integral dx ya x, integral dz ya z ya, integral dq ya q. Maka 1/c kali q. Ya, itu adalah VT. Ya, tegangan pada kapasitor. Ya, ini jawabannya. Ya. VT sama dengan 1/c dikali Q. Ya, fungsi QT. Ya, kemudian impedansi ya atau hambatan dalam ya dari kapasitor adalah 1/Cs. Kemudian kalau admittance ya admittance itu ya kebalikan dari impedansi ya sama dengan JS. Ya, rumusnya adalah 1/V ya, JS. Ini kapasitor. Kalau resistor, ya resistor rumusnya apa? Hukum Ohm ya, V sama dengan I dikali R. Maka I sama dengan V per R. Kemudian kalau diketahui muatan, ya kita masukkan ke rumus ini tadi. I sama dengan turunan pertama dari muatan. Ya, maka V sama dengan R dikali dQ per dt. Ya. Maka impedansinya, hambatan dalam dari resistor berapa? Ya, R. Ya, admittansnya ya 1/R. 1/R itu sama dengan konduktivitas G. Ya, ini resistor. Kemudian kalau komponen lain yaitu induktor. Ya, induktor VT sama dengan L dikali DI per dt. Ya, nyari I ya, karena ini turunan, ini diintegral ya, integral VT dt. Impedansinya adalah LS. Itu ya. Ya ini. Transfer function pada rangkaian listrik didefinisikan sebagai yang ada di tabel 2.3 ini. Sampai sini paham ya? Silakan dicatat tipis-tipis. Sedikit. Kita lanjut. Nah ini, transfer function dapat diperoleh menggunakan hukum Kirchhoff voltage law, KVL ya. Ya sebenarnya Kirchhoff transfer function itu bisa didapatkan dari KCL maupun KVL ya. Kalau rumusnya adalah ini. Ya, ini rumusnya. Ya. Kalau nyari kapasitor, ya berarti tegangannya itu didefinisikan sebagai 1/Cs dikali I. Ya. Kalau resistor, R dikali I. Kalau induktor, L kali S dikali I. Ya. Maka transfer function-nya adalah ya, transfer function Z sama dengan V per I. Ya. V per I. Ya. Ya. Itu ya, output per input. Output per inputnya. Inputnya adalah I. Gitu ya. Ya, kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Tentukan transfer function ya ketika outputnya itu ngambil di VC, ngambil di kapasitor. Ya, tegangan kapasitor, kemudian inputnya adalah di tegangan sumber V, VS ya. Ini gimana caranya? Ya, ini kita bawa ya ke sini ya. Tadi kan gambarnya seperti ini ya. Ini ada sumber, kemudian ada resistor, kemudian ada induktor, ada apa namanya nih? Ada resistor, ada induktor, ada kapasitor. Ini ya. Ini VT, ini R, ini H, ini C. Ya. Maka tentukanlah transfer function. Ya, transfer functionnya ketika transfer function kan rumusnya adalah output per input. Outputnya tadi ditanyakan ngambil di komponen kapasitor. Ya, ini VC-nya berapa? Ya, VC. Berarti VC per V. Ya, ini berapa transfer function-nya? Itu ya. Ini pakai apa tadi? Pakai KVL ya. Enakan pakai KVL ya. KVL bunyinya adalah sigma V sama dengan 0. Sigma V sama dengan 0. Arusnya seperti ini ya. Seperti ini. Ya. Sigma V sama dengan 0. Ya, kita lanjutkan sesuai dengan tabel 2.3 tadi. Ya, rumusnya
Rumus tegangan dari R, ya komponen yang dilewati oleh arus yang pertama adalah R ya. Maka tegangan dari R berapa? Tadi. Ini ya, tegangan dari R ini ya. Yang pertama ya. 1/C, R ya ini ya. R dikali I. R dikali IT. Ditambah induktor. Induktor tadi rumusnya apa? L kali DI per DT. DI per DT. Ditambah, kalau kapasitor, 1/CS kali integral dari 0 sampai 1 dari IT. Sama dengan V ya, VT. Ini persamaannya. Kemudian kita kerjakan. Ini persamaan 1 ya. Persamaan 1. Terus tadi diketahui bahwa I itu sama dengan, atau IT sama dengan turunan pertama dari muatan ya. Benar ya? Turunan pertama dari muatan. Ya udah, berarti kita ya, isi semua I ya, semua komponen I dengan dq per dt ya. Itu ya. Jadi R kali IT, I-nya diisi dengan dq per dt. Jadi R dikali dq per dt. Ditambah L kali D kuadrat Q per dt kuadrat. Ditambah 1/CS ya, kali integral dari dq per dt. Ini IT dt ya ini. dq per dt dikali dt. Sama dengan V, VT ya, VT. Gitu ya. Nah ini coret ya, dt sama dt dicoret ini. Jadi sisa 1/CS dikali integral dq. Ya. Kemudian bisa nggak ini dikerjakan lagi? R kali dq per dt ditambah L kali d kuadrat Q per dt kuadrat tambah 1/CS kali integral dq. Ya, sama dengan VT. Kemudian tadi, ya, diketahui ya, kita ngambil output dari sini. Dari sini ya, ngambil outputnya. Dari kapasitor. Ya. Berarti tegangan di kapasitor berapa? Tegangan di kapasitor. Ini ya, tegangan di kapasitor itu VT sama dengan 1/C kali Q. Ya. 1/C dikali Q. Ini V-nya siapa? V-nya C. Ya. V-nya C. Nah, ini persamaan kedua ya. Persamaan kedua. Ya, kita masukkan di sini. Ya, VC sama dengan 1/C dikali Q. Maka Q-nya sama dengan berapa? Q sama dengan C dikali VC. Ya, C dikali VC. Ya, kita ganti semua komponen Q dengan C dikali VC. Berarti ini R dikali D, sorry. D, ini C-nya keluarkan aja ya. C-nya dikeluarkan aja. R kali C dikali D VC per DT. Itu ya. Ditambah L kali D kuadrat LC ya. LC kali D kuadrat VC per D VC kuadrat. DT kuadrat ya, DT kuadrat. DT kuadrat ditambah 1/CS ya, dikali integral dq. Integral dq adalah Q ya. Maka Q-nya tadi adalah C dikali VC. Sama dengan VT. Ya. Gini ya. Ini nggak pakai S ya. Ini belum pakai S ya.
Ini belum ada S-nya. Ini ya. Nah, ini coret ya. Ini coret C-nya. Ya. Nah, hasilnya seperti ini. R kali C dikali dVC per dt ditambah L kali C kali d kuadrat VC per dt kuadrat ditambah VC sama dengan VT. Ya. Nah, ini kan persamaan diferensial ya. Nah, ini bisa kita bawa ke transfer ke persamaan dalam domain S. Gimana caranya? Kita lihat teorema yang kemarin, yang di tabel kemarin. Ya, R kali C dikali dVC per dt. Nah, ini kita bawa ke persamaan dalam domain S. Kita lihat tabel teorema yang kemarin. Jadi seperti apa ini? Jadi berapa ini? Jadi R dikali C dikali S gitu ya. Dikali apa? VC berdomain S. Gitu ya. Terus ditambah L dikali C dikali LC kuadrat dikali VC berdomain S. Ya. Ditambah VC. Ya, sama dengan ini bukan VT lagi, tapi VS. Itu ya. Yang ditanyakan apa tadi? Yang ditanyakan adalah VC per V, VC per V. Ya, jadi kita bawa ke VC per V. Ya, maka VC per V sama dengan apa? 1 per ini. R kali C kali S ditambah L C kuadrat ditambah 1. Ya, sorry, ini bukan C kuadrat tapi CS kuadrat. Ya. LCS kuadrat. Ini bisa kita rapikan ya. Yang konstanta S kuadratnya itu sama dengan 1 ya. Usahakan yang jadi konstanta S kuadratnya itu sama dengan 1. Ya, ini masih LC ya. Jadi kita supaya konstanta S kuadratnya ini menjadi 1, kita apakan? Kita bagi dengan L kali C. Ini kita bagi dengan L kali C. Maka VC per V sama dengan 1 per LC per S kuadrat ditambah apa? R per L ditambah R per LS ya. Kali S ditambah 1 per LC. Nah, ini jawabannya. Ini transfer functionnya. Ya, ketika outputnya adalah ngambil dari tegangan kapasitor. Ya, di kapasitor. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya. Kira-kira mendengarkan nggak ini? Kira-kira mendengarkan nggak ini? Farel, gimana? Ada pertanyaan, Farel? Halo? Ya wis, kita absen dulu ya. Kita absen dulu ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Bu mau nanya Bu, Iya, silakan Mas. belum ada di leads ya Bu materi ini? Ya belum, kan belum diajarkan sekarang. Materi yang kemarin sudah saya taruh di Leads. Baik Bu, terima kasih. Iya. Kelas berapa ini? Oke Bu. Ya, kelas C, pertemuan ketiga. Abdurrahman, Tadi Bu.
Abdurrahman. Ahmad Bagas. Hadir, Bu. Munculkan wajahnya. Ya. Yang saya panggil dimunculkan wajahnya. Abdurrahman mana? Mana orangnya Abdurrahman? Itu ya. Kemudian Ahmad Bagas. Hadir, Bu. Hadir ya. Ahmad Raihan. Hadir, Bu. Oke, Ahmad Raihan. Alma Ratu. Hadir, Bu. Arthur. Arthur Hadir, Bu. Stanley. Hadir, Bu. Oke. Aulia. Hadir, Bu. Bunga. Hadir, Bu. Charis. Charis. Kayaknya tadi ada. Nggak ada ya. Devin. Dia speakernya ini Bu, si Caris speakernya Oh, nggak Charis bisa ya. mic-nya. Oh iya, iya. Mana orangnya Charis? Dimunculkan wajahnya Charis. Nggak ada orangnya. Nggak ada ya. Ada di ruangan ini. Ada di Zoom ini Charis, Mbak. Ada ya? Ada, Bu. Oke, Charis. Devin. Hadir, Bu. Oke. Dimas. Hadir, Bu. Ya, Dimas hadir. Edward. Hadir, Bu. Edward. Fatur Rahman. Hadir Ibu. Mana? Ya. Hadir Febrianto. Bu. Ya, Hadir, Bu. Febrianto. Ya. Fikri. Fikri. Nggak ada ya. Firly. Hadir Bu. Fikri hadir ya. Firly. Nggak ada Firly. Hadir, Bu. Firly Hadir, Bu. Muhammad. Ya. Iya. Hadi. Hadir, Bu. Hadi hadir ya. Hafiz. Hafiz. Hafiz Hadir Bu, Salman. hadir. Ya. Haikal Indra. Hadir, Bu. Mana? Haikal Hadir, Bu. Indra. Hadir, Bu. Oke. Hezra. Hadir, Bu. Mana Hezra? Saya, Bu. Oke. Jatayu. Hadir, Bu. Mana Jatayu? Saya, Bu. Oke, Jatayu. Khalif. Baru bangun. Khalif. Gak ada Khalif. Adnan. Alif ada, Bu. Mana Khalif? Mungkin mic-nya bermasalah. Ada, Bu. Khalif, oke. Adnan. Hadir Bu Adnan. Mana orangnya? Munculkan wajahnya Adnan. Sudah Bu, saya sudah open mic dan open Adnan, kamera. oke, Adnan. Adnan Adil. Darmalis. Hadir, Bu. Oke. Adila Fatur. Hadir Bu. Mana Adila Fatur? Hadir Bu. Ya. Caesar. Caesar tidak ada ya. Farel. Hadir Bu. Farel, Caesar oke. hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Mana Bu. Caesar? Oke. Musyafa. Gak ada orangnya. Rifki Hidayat. Hadir Bu. Siapa? Rifki Hidayat. Hadir Bu, hadir. Oke. Musyafa nggak ada ya? Zain. Zain. Zain hadir. Raden Dimas. Hadir Bu, saya Bu. Bentar. Oke, Hadir Bu, Raden. Raden Dimas. Raffi. Raffi. Raffi Iza. Raffi Iza tidak ada ya.
Itu angkatan 21, Bu. Oh iya. Rahadian. Rahadian Yusuf. Hadir, Bu. Oke. Ramadhani. Hadir, Ibu. Ya. Richard Haris. Hadir, Bu. Ya. Talita. Talita Asmi terakhir. Hadir, Bu. Ya. Yang nggak hadir adalah Musyafa sama Raffi Iza ya. Bu, Muhammad Musyafa hadir, Bu. Mana wajahnya? Bentar, Bu. Oke. Bu, Muhammad Cesar hadir, Bu. Ya, saya sudah. Oke. Boleh dinyalakan kameranya ya. Kita lanjut materinya tadi. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Sebentar. Ini. Sampai sini, ya tadi kita sudah menentukan transfer function dari rangkaian single loop seperti ini. Ya, rangkaiannya ada komponen apa saja? Ada RLC ya. Ada rangkaian R, ini L dan C. Ya, kita tentukan transfer functionnya. Ya, ngambil output dari tegangan di kapasitor. Ya, ngambil outputnya di kapasitor. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Bu, mau bertanya, Bu. Iya, silakan. Eh, fungsinya diubah jadi domain S buat apa, Bu? Ya, untuk mencari transfer function. Transfer functionnya ini, transfer function itu selalu pada domain S. Jadi awalnya kita harus punya persamaan atau fungsi dalam domain T dulu. Ini kan pada domain T ya. Sistem fisik itu dalam domain T. Ya, domain T seperti ini. Ini VT ya. Kemudian R, ya. R itu ya dalam domain T. Kok bisa? Ya karena R dikali IT, arusnya IT ya. C juga gitu. C itu gimana ya? Berarti apa kalau C 1/C dikali integral IT DT ya. Semua persamaan sistem fisik itu pasti pada domain domain T. Kemudian kita bawa ke domain S. Setelah kita bawa ke domain S, kita cari transfer function-nya, output per input. Ya. Ada lagi? Ya, Bu, makasih. Bu, saya ingin bertanya, Bu. Iya, silakan. Tadi yang di bagian di bawahnya sigma V sampai dengan 0, yang di bagian 1/CS, nah itu dirubah ke bawahnya, kenapa S-nya hilang ya, Bu? Iya, ini S harusnya, ini S. Ya, ini S harusnya. Eh, mencari tegangan pada kapasitor, pada resistor. Tegangannya berapa? Ya, I dikali R. Ini ya, I kali R. Ini I kali R tegangannya. Kalau cari tegangan pada ini, pada induktor, berarti L dikali DI per DT tegangannya, rumusnya ya. Kalau C, ya tegangannya adalah 1/C kali integral IT DT. Ya. Ini S-nya nggak ada, belum muncul. Ya tadi ya, S-nya hilang. Baik. Ya. Kemudian lanjut, ya diturunkan ini. Ya, I-nya diisi oleh dq per dt. Ya, karena I itu adalah turunan pertama dari muatan. Ya, jadi semua komponen I diganti dengan dq per dt. Ya. Kemudian cari persamaan kedua. Persamaan kedua kita lihat di output. Outputnya mana? Karena kenapa kita cari persamaan kedua? Ya, karena pertanyaannya adalah VC per V. Ya, tapi di persamaan satu belum sama sekali muncul VC-nya. Ya, sampai sini belum muncul VC-nya. Jadi supaya muncul variabel VC, ya, jadi kita cari persamaan kedua dari mana? Dari outputnya sini. Outputnya adalah ini ya, tegangan VC ya. Outputnya kita ngambil dari kapasitor sini. Kapasitor, tegangan kapasitor berapa? Ya, ini VC sama dengan 1/C dikali Q. Ya, atau nyari Q sama dengan C kali VC. Ya, ini persamaan kedua. Kita substitusi ya menjadi seperti ini. Ya.
setelah disubstitusi, ya kita bawa ke domain S. Ini masuk ke domain S. Ini domain T, sekarang konversi ke domain S. Ya, domain S. Pakai teorema yang ada di tabel minggu lalu. Teoremanya, ya. Ini disebut sebagai persamaan diferensial. Ini persamaan dalam domain S. Kemudian sudah muncul ini variabel VC, variabel VC, variabel VC. Ya, V juga muncul. Jadi kita bisa dapatkan transfer function VC per V. Ya, ini VC per V. Ini hasilnya. Ya. Nah, supaya lebih rapi, ya kita rapikan konstantanya S pangkat 2, ya, atau konstanta polinomial tertinggi itu seharusnya sama dengan 1. Ya, ini kan sama dengan L kali C. Ya, ini kita ubah jadi 1. Gimana? Ya, bagi dengan LC. Ya, atas bagi LC, bawah bagi LC. Ya, menjadi seperti ini. Ya. Ini untuk single loop ya. Ini masih single loop. Satu loop tertutup. Kita lanjut. Nanti kalian bisa aplikasikan ya, pakai metode yang lain. Ya, selanjutnya ini multiple loop atau 2 atau lebih rangkaian tertutup. Ya, 2 atau lebih rangkaian tertutup. Nah, kalau di sini di contoh ini 2 rangkaian tertutup atau 2 loop. Loop yang pertama sama loop kedua ini ya. Loop 1, loop 2. Yang ditanya ya, tentukan transfer function dari I2 per V. I2S per VS. Ya. I2 ini outputnya ngambil dari I2 ini. Ya, I2. Inputnya selalu sumber ya. Ini gimana caranya ini? Coba kita pindahkan dulu ya. Kita hitung. Ini ya soalnya ya. Mencari transfer function pada I2 per F per V. Ya, per V. Gimana caranya ini? Ya, kita lihat masing-masing loop. Ya, kita lihat loop yang pertama dulu atau mesh yang pertama. Ya, loop yang pertama. Ya. Berarti gimana? Langsung aja ya. Berarti ini min V ya, min VT ya. Atau langsung aja kayak gini ya. Dari R aja ya. Dari R. Berarti ini R pakai KVL ya, sigma V sama dengan 0. Berarti R1 dikali I1 ya. Kita lihat tabelan tadi ya. Kemudian ditambah L ya dikali I1 min I2. Ya. L dikali I1 min I2 sama dengan V. LS ya ini ya. LS kali I1 min I2 dikali VS. Ini persamaan pertama. Kemudian di loop yang kedua, kita lihat loop kedua. Ya. L dikali I2 min I1. Terus lanjutkan. Ditambah berapa? R2. R2, Bu. Kali? I2. Iya. Ditambah R2 dikali I2. Terus ditambah yang C, gimana nulisnya C? Kalau L kali S. Kalau C, 1 per CS. Ya, I2. Sama dengan 0. Ini persamaan kedua.
Ya, gini ya. Bener ya ini ya? Coba kita cek ulang. R1 I1 ditambah L kali S I1 min I2 sama dengan VS. Positif ya. L kali I2 min I1 tambah R2 I2 tambah 1 per CS kali I2. Ya, sama dengan 0. Ya. Nah, ini kita nyari apa ini? Nyari I2. Ya, karena soalnya adalah I2 per VS. Ini sudah ada komponen VS. Ya, sudah ada komponen I2. Ya, terus gimana? Ya, nyari I2-nya. Gimana cara nyari I2? Ya, kita eliminasi atau substitusi. Ya. Ya. Atau bisa pakai cara lain. Ya, kita pakai cara namanya cara atau metode Cramer Rule ya, supaya lebih ini mudah. Kita pakai metode lain tadi namanya metode Cramer Rule. Cramer Rule itu ya mungkin sudah diajarkan di RL ya. Kita mencari I2 tadi. Goalnya mencari I2 ya. Mencari I2. Ya, kita tuliskan semua ya. Konstanta yang ada di I1 dan I2. Ya. Ini ya. Konstantanya I1 berapa aja di loop 1? R1. Konstantanya R1 ditambah LS ya. Ditambah LS. Konstantanya I2 itu min LS. Sekarang yang bawahnya kita lihat loop 2, konstantanya I1 adalah min ini min LS ya. Ini min LS. Min LS. Kemudian konstantanya I2 adalah LS ditambah R2 ditambah 1 per CS. Ya, kali I1 I2 sama dengan VS dan 0. Gitu ya. Sampai sini benar ya? Oke. Ini. Kita sekarang mencari I2. Ya, kalau mencari I2 berarti konstantanya I2. Mana konstantanya I2? Ini. Ini ditutup. Kita abaikan dulu. Kita tutup dulu ya. Kita lihat yang selain yang saya bundarin warna hijau ini. Ya. Berarti untuk mencari I2, maka I2 sama dengan ya determinan dari R1 ditambah LS, ya bawahnya min LS, sampingnya ini diisi oleh sama dengan VS dan 0. Ya, per delta. Ya. Nah, kita isi atasnya dulu ya. Determinan dari ini, R1 tambah LS, VS, min LS 0. Determinannya berapa? L kali S kali VS. Ya, positif per delta. Ya, ini sudah ketemu ya, I2. I2 sama dengan L kali S kali VS per delta. Kemudian, sekarang nyari V. Nyari V. Nyari I2 kali VS ya. Tadi yang ditanyakan adalah I2 per VS. I2S per VS. I2-nya adalah LS kali VS per delta. Ya, jangan lupa kali VS. Nah, ini dicoret ya. Dicoret. VS sama VS dicoret. Maka I2 per VS sama dengan LS per delta. Ya. Nah, ini deltanya berapa ini? Ini kita hitung deltanya. Delta itu adalah yang di dalam kotak ini. Konstanta dari I1 dan I2. Ya, itu delta. Deltanya adalah determinan dari R1 ditambah LS. Ini min LS. Min LS. Terus LS tambah R2. LS tambah R2 tambah 1 per CS. Ini ya. Nah, ini determinannya berapa ini? Ya, kita hitung ya.
R1 ditambah LS dikali LS, L kali S ditambah R2 tambah 1 per C kali S ditambah oleh L kuadrat S kuadrat. Ya. Sama dengan, ini kita hitung ya, hitung biasa. Maka R1, R2 di, R1 kali LS dulu ya. R1 kali LS ditambah R1 R2 ditambah R1 per CS ditambah L kuadrat S kuadrat ditambah R2 kali LS ditambah L per C. Benar ya ini ya? Ini bukan plus ya, tapi min ini kayaknya. Ini min. Berarti ini kurangi L kuadrat S kuadrat. Sampai sini, ada yang mau tanyakan? Ada yang salah hitungannya? R1 LS tambah R1 R2, L1 per CS, L kuadrat S kuadrat, tambah L kuadrat S kuadrat, tambah L2, R2 LS, tambah L per C. Kurangi L kuadrat S kuadrat ya. Kemudian ini coret ya. Yang ini coret. Ini coret sama ini. Sama yang ini, sorry ya. Nah, ini delta ya. Maka I2 per VS, kita keep dulu tadi. I2 per VS, I2S per VS sama dengan LS, L kali S per berapa? R1L kali S ditambah R2 L kali S ditambah R1 R2 ditambah R1 per CS ditambah L per C. Ini ya. Ini sudah I2 per V per VS. Ya. Nah, supaya lebih rapi diapakan? Ini dikali S ya. Dikali S ya, supaya S-nya ini hilang, per S ini hilang, dikali S. Berarti sama dengan LS kuadrat per R1 L ditambah R2 L kali S kuadrat ditambah R1 R2 ditambah apa? Ditambah L per C ya, kali S ditambah R1 per C. Ya. Ya wes, ini sudah transfer function dari output I2 per VS. Ya. Ini jawabannya. Itu ya. Ada yang mau didiskusikan sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Halo. Ada yang mau didiskusikan? Silakan. Ibu saya mau nanya, Bu. Iya, silakan. Boleh scroll ke atas nggak, Bu? Ya, Yang delta ini, Bu. delta Untuk ya. untuk nyari yang kata R1 tambah LS kali sekian-sekian itu, ini yang di delta kali silang ya, Bu? Iya, kali silang. Ini kan determinan biasa, determinan matriks ya. Berarti ini kali ini, kurangi ini kali ini. Ya, sama seperti gini. Ada soal determinan A, B, C,
CD. Determinannya berapa? Ya, AD kurangi BC. Ya, Baik, Bu. Terima kasih, Bu. ya. Ada lagi? Bu Ya, mau nanti soalnya bisa ngambil output dari manapun, bukan C aja, tapi siapa tahu ada ngambil output dari R2, ngambil output dari L, bisa ya. Bukan hanya di belakang ujung itu ya, bukan dari sini saja, tapi dari R bisa, R2 bisa, R1 bisa, L bisa ya. Nanti silakan disesuaikan aja ya. Caranya kurang lebih sama ya, pakai KVL. Pakai KCL pun bisa ini. Ya, pakai nodal analisis ya. Pakai nodal analisis ya. Ya, wes ini dulu. Sampai sini ada yang mau didiskusikan lagi, silakan. Nggak ada ya? Silakan dicatat kalau nggak ada tadi. Kita kembali ke soal selanjutnya. Ya. Ya, bisa juga dibawa seperti ini ya. LC kali S ya. Berarti tadi dikali C ya, dikali C juga supaya nggak ada perperan ya. Nggak ada per apa? R per C ya. L per R L per C nggak ada perperan. Jadi dikalikan C per C. Sama ya jawabannya ya. Kurang lebih. Ya. Kemudian kita juga bisa ngerjakan rangkaian multiple seperti ini, multiple loop seperti ini pakai nodal analisis ya, nodal analisis. Node-nya yang mana? Node-nya ini sama contohnya rangkaiannya sama ya. Node-nya ada dua node di sini, node L dan node C. Ya. Node L dan node C ya. Ini kita coba ya, kita tentukan persamaannya aja dulu ya. Ini pakai nodal. Ini ya, pakai nodal analisis. Gimana? Kita lihat node yang pertama, node L. Ya, kita lihat node L. Node VL maksudnya ya, node L. Ya. Ini node L, kita ikut yang ada yang masuk ya. I masuk sama dengan I keluar ya. I masuk sama dengan I keluar. Ini kita gambarkan dulu I masuknya. Ya. Ini seperti ini ya. Ini I masuk. Ini masuk ke VL. Ini kita ikuti arah loopnya ke bawah ya. Ini ya. Berarti kita lihat node L ya. Node arah arus yang sebelah kiri. Sama dengan berapa itu? Arah masuk ya. Berarti sama dengan apa kira-kira? VL VLS kurangi VS ya per R1. Ya, masih ingat ya nodal analisis ya? Ditambah ditambah. Sama dengan ya. Sama dengan I keluar sekarang. I keluarnya ada VLS per LS. Terus ditambah I keluar yang lainnya adalah VL kurangi VC per R2. Ya, ini persamaan pertama. Ya. Kemudian persamaan kedua. Persamaan kedua kita lihat node C. Node C itu yang mana? Node C itu yang ini. Ya. Ini arahnya. Ya. Ini arahnya.
no C. Ya, no C kita lihat berarti VL kurangi VC per 2 sama dengan arus yang keluar VC per 1 per CS. Ya, ini persamaan kedua. Ya. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan ngambil output dari tegangan, dari tegangan kapasitor ya, kapasitor. Nah, sebelah yang kanan ini, loop yang kedua. Ya, ya udah tinggal di eliminasi pakai Cramer rule tadi. Cramer rule ya. Nah, supaya gampang ini kita ganti semua komponen R-nya dengan G ya. Ya, 1 per R kan sama dengan G ya. 1 per R kan sama dengan G. Berarti ini kita ganti semua ya. Ini R2. Berarti ini sama aja kayak VL min V kali G1 sama dengan VL per LS ditambah VL min VC kali G2. Terus, ini persamaan pertama. Terus ini VL min VC per kali G2 sama dengan C kali S kali VC. Ya. Itu ya. Ini ya, ada semua komponennya ya. Ada VC, ada V. Ya, ada VC, ada V. Yang tinggal di eliminasi pakai Cramer rule. Ya, dieliminasi pakai Cramer rule. Ya, sama caranya seperti tadi. Ya, dari dua persamaan ini 1 dan 2. Ya. Berarti ini konstantanya VC, ini konstantanya VL. Ya. Itu ya, ini pakai Cramer rule. Ini ya. Ini persamaan 1, ini persamaan kedua. Ya, kemudian dipisah, ini VL dan VC sama dengan VS kali G1. Maka transfer function-nya sama dengan sebagai berikut. Ya. Caranya ini pakai Cramer rule sama seperti tadi. Itu ya. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Silakan. Ini pakai nodal analisis. Kalau tadi pakai Kirchhoff ya. Kirchhoff. Ada lagi? Nggak. Kita lanjutkan ya. Oke, nanti bisa dicoba ya. Ini kurang lebih sama. Nanti ini pakai metode MES ya, metode MES ya. Ditentukan persamaan pada rangkaian berikut ya, pada MES yang pertama, kedua dan ketiga. Ini ya, sudah ada jawabannya ya. Kita lihat MES yang pertama. MES yang pertama berarti sigma V sama dengan 0 ya. Jadi 1 tambah 1 ditambah 1 ditambah 2S kali I1. Berapa? 2S tambah 2. Ini ya. 2S tambah 2 I1. Min, ya min berapa? Ya min I2. I2 kali berapa? Ini 2S tambah 1 kali I2. Ini ya. Min I3 sama dengan VS. Dan seterusnya. Ini persamaannya. Nyari persamaannya aja ini. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Rangkaian transfer function pada rangkaian RLC? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Lanjut ke rangkaian op-amp. Ya. Rangkaian op-amp atau operational amplifier. Ya. Rangkaian op-amp itu digunakan untuk menambah gain ya. Gain. Ada karakteristiknya, karakteristik yang pertama adalah op-amp jenis diferensial input ya, diferensial op-amp ya. Nah,
Karena ini gambarnya ya, yang A ini. Ya. Disebut sebagai differential input. Kenapa? Karena dia punya dua input ya, dua input V1 dan V2. Ya, input V1 dan V2 ini masing-masing terhubung ke atau diinputkan ke pin negatif dan pin positif op-amp. Ya, seperti ini. Jadi persamaannya adalah V2 dikurangi V1. Ya. Dan seterusnya. Kemudian op-amp itu termasuk high input impedance dan low output impedance. Ya. Kemudian rumus op-amp bisa didefinisikan sebagai VO sama dengan min A kali V1, di mana A itu adalah gain, atau gain itu artinya, ya gain ya, gain. Ya. Gain A sama dengan V0 per V1. Ya. Nah, ada dua jenis op-amp. Ya, op-amp yang pertama adalah inverting op-amp. Inverting op-amp. Kenapa disebut sebagai inverting op-amp? Karena inputnya terhubung ke pin negatif. Namanya aja invert ya. Invert kan artinya berkebalikan. Berarti input itu masuk ke pin negatif, kebalikan dari positif maksudnya ya. Inverting. Jadi inputnya masuk ke pin negatif. Op-amp. Ini ya gambarnya ya inverting. Rumus transfer function-nya untuk inverting op-amp itu sama dengan negatif Z2 per Z1. Di mana Z1-nya adalah hambatan atau impedansi pada impedansi input ya, pada input. Kalau Z1 itu impedansi pada feedback ya, itu Z2. Z2 itu impedansi pada feedback, Z1 impedansi pada input ya. Maka inverting op-amp transfer function-nya didefinisikan sebagai VO per V1S sama dengan min Z2S per Z1S. Ya. Nah, ini contohnya. Tentukan transfer function dari op-amp berikut. Ya. Tadi rumusnya op-amp apa? Op-amp inverting. Min Z2 per Z1. Z1-nya yang mana? Yang ini, input. Nah, kita lihat hambatan dalam pada input. Nah, inputnya paralel ya ini ya. Berarti Z1 per Z1 sama dengan ya 1 per C1 ditambah 1 per R1. Itu ya. Kalau Z2 ini impedansi pada feedback, berarti R2 ditambah C2. Ya. Ya, ini jawabannya. Ini Z1, ini Z2. Kemudian didapatkanlah transfer function V0 per V1. Ya. Lanjut sekarang ke non-inverting op-amp. Kalau non-inverting op-amp, non-inverting artinya tidak berkebalikan. Berarti inputnya masuk ke pin positif. Positif op-amp ini ya. Pin input masuk ke positif op-amp. Maka transfer function-nya menjadi Z1 ditambah Z2 per Z1. Ya. Sama seperti tadi, Z2-nya itu impedansi feedback, Z1-nya impedansi input ya. Nah, ini contohnya ya. Z1 itu seri ya antara kapasitor dengan resistor, kalau Z2 paralel antara kapasitor dan resistor 2 ya. Nah, ini mencari transfer function pada rangkaian RLC ya. Ini jawabannya. Caranya seperti apa? Nanti silakan dicari caranya. Ya. VL ngambil dari sini ya, VL-nya ya. 1 Henry yang ini. 1 Henry yang ini. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini mechanical. Udah. Bisa dibahas. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tentang materinya tadi. Sampai sini ya. Sampai op-amp. Mencari transfer function di rangkaian RLC dan op-amp. Ya. Ada yang mau ditanyakan?
Halo? Bisa semua ya? Permisi Bu, Iya, Fatur. untuk yang tadi sama hitung-hitungan coret-coretannya apakah dibagikan juga Bu? Apanya? Apanya, Yang Fatur? tadi, yang PPT tadi maksudnya? Ibu jelaskan contoh soal. Iya, iya. Ya, nanti dibagikan. Ya, Ya, ada, makasih Bu. ya, ada pertanyaan materinya. Ya, dan nanti kalau ada, kan tadi ada soal-soal ya, silakan dicari caranya. Caranya kurang lebih sama, ya. Tergantung outputnya ngambil di mana. Kalau input selalu di sumber, ya. Nah, outputnya ini ngambil di mana, silakan dicari. Sama nggak sama jawaban akhir yang diberikan di situ, di slide-nya. Itu ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, bisa dicoba dulu soal-soalnya tadi dari rangkaian RLC sampai op-amp, inverting, non-inverting. Ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya tutup pertemuan hari ini. Kita lanjutkan ya untuk minggu depan. Saya nggak bisa masuk untuk offline ya. Kiranya mungkin bisa diganti online di minggu ini atau minggu depan. Ya, minggu ini ya. Kira-kira bisa hari apa? Mungkin nanti koordinasi lagi sama PJ-nya ya. Tadi siapa PJ-nya? Coba chat saya ya salah satu untuk koordinasi. Iya. Mungkin minggu ini aja Mas ya. Entah nanti sore atau besok siang bisa. Ya. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Saya tutup pertemuan hari ini. Kalau nggak ada pertanyaan, nggak ada yang didiskusikan, saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.